Halo Gabuters, piye? Masih ditolak sama gebetan? Cupu, tapi tidak usah khawatir kalau mau berhasil. Silakan pakai jurus terakhir. Jurusnya apa? Oh, sudah jelas. Pergi ke dukun aja, dijamin pasti jadi konconya Dajjal. Cuaks. Bicara-bicara soal dukun, film yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan perdukunan yang berjudul The Medium. Sebuah film horor urban legend dokumenter dari negara Thailand, di mana di film ini akan mengisahkan tentang sebuah ilmu hitam perdukunan yang sudah diturunkan atau diwariskan secara turun-menurun selama berabad-abad lamanya dari generasi ke generasi lainnya. Namun suatu hari saat ilmu itu akan diturunkan kepada generasi selanjutnya, kejadian yang tak terduga dan sangat mengerikan pun terjadi, yang mengakibatkan seluruh orang yang ada di desa itu harus tewas. Lantas seberapa mengerikankah film ini? Langsung aja kita simak ke alur filmnya, dan ini dia The Medium. Film dibuka di sebuah desa, yaitu tepatnya di daerah Isan, bagian timur laut dari negara Thailand, di mana penduduk setempat masih sangat kental percaya kepada hal-hal mistis dan ilmu perdukunan di keseharian mereka. Sebetulnya tidak jauh beda dengan Indonesia yang selalu percaya dengan hal-hal mistis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti warung makan kalau rame dibilang pakai pesugihan, sampai tua nggak nikah-nikah katanya kena guna-guna, bahkan orang yang sakit meriang pun dibilang kena santet. Ya gitulah, sama pokoknya. Dan untuk membuktikan kebenaran akan ilmu perdukunan ini, pada tahun 2018 tim dokumenter pun turun untuk menjelajah seluruh wilayah Thailand untuk mempelajari kehidupan para dukun dan mewawancarai mereka. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mempelajari kehidupan seorang dukun yang bernama Nim. Seorang dukun yang katanya dijaga atau mendapat kekuatan dari dewa yang mereka sebut sebagai Dewa Bayan. เป็นร่างทรงของย่าบายันท่านก็เป็นผีไฟดีย่าบายันเป็นผีบรรพบุรุษ Dan ternyata Dewa Bayan ini diceritakan sudah berabad-abad lamanya menjadi pelindung bagi desa Isan itu sendiri, di mana keluarga Nim telah menjadi media atau wadah bagi Dewa Bayan selama berabad-abad. Namun Dewa Bayan ini hanya akan merasuki seorang wanita sebagai wadahnya, dan Nim adalah penerus generasi saat ini. เนี่ยเป็นร่างทรงของย่าบายันคือเขาเรียกว่ามาเทียม Namun meskipun demikian, Nim tahu batas-batas apa saja yang bisa ia lakukan dengan kekuatan mistis atau spiritual yang ia miliki, di mana Nim menggunakan kelebihannya seringkali untuk mengobati warga-warga yang sakit dan sejenisnya. Namun dengan batasan yang tegas, bahwa Nim hanya bisa menyembuhkan penyakit yang sifatnya mistis. Kalau yang medis, ya harus tetap ke dokter. Dan menurut saya ini sangat realistis. Soalnya kalau di Indonesia sakit diare mencret pun dibilang kena santet. Cuaks. Dan keesokan harinya Nim dan tim dokumenter pun pergi ke rumah saudarinya yang bernama Noi, karena sedang terjadi sebuah kemalangan di sana, di mana suami dari saudarinya itu telah meninggal dunia. Namun yang membuat Nim heran adalah karena semua keluarga dari saudarinya itu meninggal secara tragis, dari buyutnya, kakeknya, suaminya, hingga anak tertua dari saudarinya itu yang bernama Meg, yang baru saja beberapa bulan lalu meninggal karena kecelakaan. Sesudah acara pemakaman selesai, Nim kembali menjelaskan kepada tim dokumenter tentang silsilah keluarga mereka saat ini. Yang diketahui bahwa Nim mempunyai 3 saudara, yaitu ada Manit kakak tertuanya, Noi kakak keduanya, dan ia sendiri sebagai anak bungsu. Namun diketahui ternyata Noi dan Nim sendiri rupa-rupanya selama ini tidak pernah akur karena alasan yang belum jelas. Dan setelah ditinggal oleh anak sulungnya dan juga suaminya, Noi kini hanya tinggal berdua saja dengan putri semata wayangnya yang bernama Ming. 2 คนนี้เขาไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ไอ้มิงเป็นลูกสาวคนเดียวแล้วว่าอะไรตรงไหนบ้าง
Namun saat malam hari tiba, kejadian yang agak aneh pun mulai terjadi kepada Ming, di mana Ming tiba-tiba marah-marah kepada pamannya Manit dan mengatakan kalau pamannya itu telah mencelanya. Padahal dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya fokus main gaplek bersama kawan-kawannya. Dan yang lebih anehnya lagi, saat semua orang sudah mulai tertidur, Nim saat itu melihat Ming yang sepertinya sedang kesambet dan terus memandangi sesuatu di balik pintu. Yang ternyata setelah tim dokumenter mengalihkan kameranya, rupa-rupanya di sebalik pintu itu ada seorang nenek buta yang sedang memandangi Ming. 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 Keesokan harinya saat pagi baru saja tiba, ternyata ada kabar duka lagi yang terdengar oleh penduduk desa setempat, di mana seorang nenek buta yang tinggal di belakang kuil telah meninggal secara tiba-tiba dan tidak diketahui penyebabnya. Yang rupa-rupanya nenek buta ini adalah nenek yang tadi malam ada di hadapan Ming dan memandanginya dari sebalik pintu. Dan setelah meninggalnya nenek itu, gelagat aneh Ming pun mulai semakin menjadi-jadi, di mana Nim saat itu melihat Ming yang juga ada di tempat itu tiba-tiba berjalan ke arah belakang kuil sambil melamun dan bertingkah aneh seperti sedang berbicara dengan seseorang. Belum jelas apa yang sebenarnya terjadi kepada Ming, tapi sepertinya Nim menyadari sesuatu telah terjadi kepada dirinya. Karena penasaran dan jiwa-jiwa dukun Nim meyakini ada sesuatu yang terjadi kepada Ming pun, ia mulai menggeledah seisi kamar Ming untuk mencari apakah ada buhul sihir di kamarnya. Dan setelah dicari kesana kemari, ternyata benar Nim menemukan benda aneh tergelantung di dalam lemari Ming. Wow, Namun walaupun Nim dengan jelas menemukan buhul sihir itu ada di lemari Ming, entah kenapa Noi tidak percaya kepadanya dan lantas mengusir Nim dari rumahnya. เมื่อวานพัตตบักนี่ไว้เห็นเนี่ย ลูกกูจัดการเองได้มึงกลับไปถ่ายอะไรเยอะแยะวะ Dan karena tim dokumenter sangat penasaran dengan perilaku Ming, mereka pun bertanya kepada Nim akan perilaku Ming itu, di mana tim dokumenter mengira kalau itu adalah tanda-tanda Ming yang akan menjadi penerus selanjutnya dari Dewa Bayan yang akan berpindah ke dalam raganya. Namun nyatanya, Nim sendiri tidak yakin dengan dugaan tersebut. มันแปลว่าย่าบายันกำลังจะย้ายมาเข้าดูสิ Keesokan harinya, tim dokumenter lantas mencoba meliput kegiatan Ming setiap harinya, yang dimana Ming diketahui bekerja di sebuah kantor rekrutmen yang bertugas untuk mencarikan pekerjaan bagi warga setempat. Dan pekerjaan itu sudah dilakoni Ming selama bertahun-tahun. Dan untuk masalah perdukunan yang ada di sekitarnya seperti yang dilakoni bibinya Nim, ternyata Ming sama sekali tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Dan Ming hanya menganggap semua itu sebuah omong kosong belaka. ใครก็พูดได้อย่างนั้นนะพี่เคยเห็นตามในคลิปปะพูดอย่างนี้แหละชอบนะหนูว่ามันไร้สาระหนูว่ามันไม่มีจริงอ่ะ Lalu beralih dengan Noi di sebuah pasar, karena keseharian Noi bekerja di pasar itu dengan menjual daging asu untuk dikonsumsi masyarakat sekitar. Tim dokumenter datang ke sana untuk bertanya tentang Dewa Bayan kepadanya, yang ternyata dahulu Dewa Bayan sebetulnya telah memilih Noi sebagai wadah penerus di keluarganya. Namun karena Noi tidak mau menjadi seorang dukun, ia pun menolak pemindahan roh Bayan tersebut ke dalam raganya. Dan yang entah bagaimana ceritanya, setelah ia menolak pemindahan itu, tiba-tiba roh Bayan memutuskan untuk menjadikan Nim saudaranya sebagai wadah penerus selanjutnya. ทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นย่าบายันก็ย้ายไปเข้าไอ้นิ่ม Namun saat tim dokumenter mengatakan gelagat Ming yang aneh akhir-akhir ini mungkin akan menjadi wadah penerus selanjutnya bagi Dewa Bayan, tiba-tiba Noi pun marah kepada mereka dan lantas mengusir tim dokumenter dari sana. ถ้าจะมาสัมภาษณ์แล้วถามโง่ๆอย่างเงี้ยแต่ป้าไม่เอาเศร้าถามแล้วก็เศร้าทาย
Dan untuk mengetahui seberapa anehkah tingkah laku Ming, tim dokumenter pun bertanya kepada sahabatnya Lisa untuk mencari tahu, di mana Lisa pernah merekam Ming yang semakin hari semakin aneh, tidak seperti dirinya yang sebenarnya, di mana Ming bertingkah layaknya anak kecil dan acap kali seperti hilang ingatan. Dan bahkan ketika Ming selesai dugem, tim dokumenter pun mengikuti Ming yang saat itu seperti melihat Ming sedang linglung. Dan saking linglungnya, bukannya pulang ke rumah, Ming malah pergi ke tempat kerjanya dan bermalam di sana. Dan begitu pagi hari tiba, Ming yang terbangun di tempat kerjanya pun membuat semua orang yang ada di sana amat terkejut. Bukan karena Ming yang kucel, tapi karena Ming yang mengalami pendarahan atau menstruasi yang begitu hebat. Bahkan sampai mengalir begitu deras seperti memakai pipa Ruchika, mengalir deras sampai jauh. Dan karena keanehannya itu disaksikan langsung selama berhari-hari oleh tim dokumenter, mereka pun lantas memberitahukan semua kejadian itu kepada Nim untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Ming. Dimana setelah mengetahui hal tersebut, Nim pun pergi ke rumah Noi untuk mencari tahu kebenarannya dan bertanya langsung kepada Ming. Namun belum sempat mendapat jawaban, Noi yang memang tidak ingin anaknya menjadi dukun pun lantas meminta Nim untuk segera pergi dari rumahnya. เขาที่ได้ว่าหยังมึงบอกเปิดมันมามึงบ้าหยังไม่ได้คุยหยังเขาทักทายกันเนาะหน้าร้านเขาอ่ะ Karena Nim gagal bertanya kepada Ming, tim dokumenter pun mencoba mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Yang ternyata Ming mengatakan memang dia akhir-akhir ini merasa sangat aneh. Bahkan Ming mengatakan setiap hari dia selalu memimpikan hal yang sama, dimana di dalam mimpinya Ming mengatakan dia selalu diteror oleh beberapa sosok pria berbadan besar dengan banyak sekali tulisan mantra di tubuhnya. Namun saat Ming mencoba berkomunikasi dengan orang-orang di mimpinya itu, ternyata Ming tidak bisa melakukannya sama sekali. แล้วมันพูดว่าอะไร ในฝันเขามันไม่มีเสียงออกมาเลยอะ Keesokan harinya, saat Ming sedang bekerja dengan keadaannya yang sepertinya tampak sedang tidak sehat, tiba-tiba bosnya memanggil Ming ke ruangannya dan entah kenapa bosnya itu marah-marah kepada Ming dan lantas memecatnya hari itu juga. Namun bukan tanpa alasan bosnya itu marah dan memecat Ming. Ternyata beberapa hari yang lalu saat Ming tertidur di sana, rupa-rupanya CCTV mendapati Ming yang sedang melakukan hal yang tak senonoh, yaitu bersetubuh dengan seseorang. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, sepertinya pria yang melakukan hal yang tak senonoh itu dengannya bukanlah seorang manusia, karena terlihat di sekujur tubuhnya terdapat banyak sekali mantra seperti yang dilihat oleh Ming di dalam mimpinya. Malam harinya saat Noi baru saja tiba di rumah, dengan sangat mengejutkannya Noi mendapati Ming yang sudah terkapar di dalam kamar mandi dengan bersimbahkan darah. Yang ternyata Ming saat itu hendak bunuh diri dengan sebilah pisau. Dan saat Ming berhasil diselamatkan, Noi pun melepaskan segala keegoisannya dan meminta Nim untuk segera melakukan ritual pemindahan bayan kepada Ming. Namun ternyata Nim menolak. Rupa-rupanya Nim mengetahui kalau yang selama ini ada di dalam tubuh Ming bukanlah dewa bayan, tetapi makhluk lain. อันใดกูไขมันหับขันบ่ได้ ตางตรงนั่นก็ที่หายคือมึงบ่แม่นติ ก็สิ่งที่อยู่ในตัวมันตอนนี้บ่แม่นยาบายัน มึงบ่ได้ตอนมันบ่นิ่มมึงต้องเฮ็ดให้หลาน Dan untuk membuktikan dugaannya itu benar, Nim pun pergi ke rumah Noi untuk melihat seisi kamar Mac, anak sulungnya Noi yang baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu.
Dan setelah diterawang oleh Noi, ternyata diketahui Mac bukanlah tewas karena kecelakaan, tapi Mac tewas karena bunuh diri. Dan bunuh dirinya itu berkaitan dengan Ming, dimana ternyata Ming dan Mac rupa-rupanya selama ini telah menjalin hubungan sedarah yang memang sangat dilarang oleh siapapun, negara manapun, dan agama apapun. ว่าอีมิงกับบักแม็กมันผิดผีกันมึงบอกมาบักแม็กฆ่าตัวตายอยู่ไสวิญญาณที่ฆ่าตัวตายมันสิกลายเป็นหยังไดแน่ Namun di saat Nim berusaha mengeluarkan roh Mac yang ada di dalam tubuh Ming, Noi dengan sembrononya malah membawa Ming ke dukun lain, yang dimana perbuatannya itu membuat Nim sangat marah karena perbuatan Noi bisa membuat Ming semakin dalam bahaya, karena bisa saja arwah-arwah yang lainnya malah masuk ke dalam tubuh Ming. Dan ya, selain kameramen ikut kena imbasnya, Ming pun berhasil kabur entah kemana. Setelah Ming hilang entah kemana, Nim pun meminta Noi untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada Dewa Bayan, karena mungkin semua ini adalah salahnya yang pernah menolak Dewa Bayan dahulu kala. Dan setelah meminta maaf kepada Dewa Bayan, Nim pun mulai menggeledah seisi kamar Ming untuk mencari semua barang-barang dan benda-benda yang kemungkinan membawa roh-roh itu masuk ke dalam tubuhnya. อีมิงมันไปเก็บมาจากที่ต่างๆเอามาทำพิธี จะมีร่องรอยของพวกสัมภเวสี Dan setelah mendapatkan semua barang-barang itu, Nim pun membawanya ke tempat Mac bunuh diri untuk melakukan ritual dan meminta Mac agar segera melepaskan Ming. Ritual itu pun dilakukan Nim selama berhari-hari sampai 1 bulan full, dari pagi, siang, malam, dan bahkan saat hujan badai sekalipun. ถึงมันจะรักไอ้มิงป้าต้องให้ไอ้แม็กมันรู้ว่า Sementara itu, setelah 1 bulan hilangnya Ming, ternyata pihak kepolisian mendapatkan laporan dari seorang supir taksi yang mengatakan bahwa ia tadi malam membawa Ming dengan taksinya. Namun saat itu ia menurunkan Ming di tepi hutan karena ia yang memintanya. Dan di saat itu juga Nim pun mendapatkan penglihatan baru tentang di manakah sebenarnya keberadaan Ming saat ini. Tanpa membuang-buang waktu, setelah melihat penglihatan itu, Nim dan seorang dokumenter lantas pergi ke pinggir hutan dan menerobos hutan itu untuk menuju sebuah gedung yang sudah terbengkalai dan terlihat sangat menyeramkan. Dengan mengikuti petunjuk dari Dewa Bayan, Nim pun mulai menyisir satu persatu seisi gedung untuk mencari Ming di sana. Dan setelah mencari kesana kemari, ternyata penglihatan Nim itu benar. Mereka pun bisa menemukan Ming yang saat itu sudah tergeletak dan tak berdaya di dalam gedung itu. Ming, look. Ming. แต่อาจจะขาดน้ำรักษาน้ำ Dan setelah Ming ditemukan, Nim pun memutuskan untuk kembali ke gunung dan memberi persembahan kepada Dewa Bayan dan meminta petunjuk yang lainnya. Namun begitu Nim sampai ke atas gunung, entah apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, Nim menemukan patung Dewa Bayan saat itu sudah terpenggal. Setelah mengetahui patung Dewa Bayan terpenggal, Nim pun mendatangi Ming saat itu untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang ada di dalam tubuh Ming. Namun bukan jawaban yang diberikan oleh roh yang ada di dalam tubuhnya, melainkan arwah itu mengungkap kebenaran kenapa Nim bisa menggantikan saudarinya Noi untuk menjadi wadah dari Dewa Bayan.
yang rupa-rupanya Noi dahulu melakukan berbagai macam cara agar Dewa Bayan bisa berpindah ke dalam tubuh Nim, dari memperlakukan Nim dengan baik hingga memasukkan berbagai jimat-jimat ke dalam barang-barang Nim. Dan ya, akhirnya Dewa Bayan pun berpindah kepadanya. ก็เพราะว่าพี่สาวสุดที่รักของมึงไง เอายันใส่ในรองเท้าของมึง มึงรู้ไหม ก็เพื่อให้มึงเป็นร่างทรงแทนมันไง Keesokan harinya Nim pun membawa Ming ke sebuah kuil untuk meminta bantuan dari kerabatnya yang juga seorang dukun. Kita sebut saja Santi. Dimana setelah Santi menerawang, ternyata yang ada di dalam tubuh Ming bukanlah Mek, tapi ada roh lain. Dan roh yang ada di dalam tubuh Ming ternyata sudah sangat banyak, bahkan sampai tidak terhitung jumlahnya. Dimana semua roh itu ternyata berasal dari gedung saat Nim menemukan Ming. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, para roh itu berkumpul di dalam tubuh Ming yang diduga karena sebuah dendam. แต่โฮมโตกันรวมทั้งต้นไม้ใบหญ้าโฮมโตกันย้อนความอาฆาตพยาบาท Dan rupa-rupanya dendam itu berasal dari leluhur mereka dahulu kala, di mana leluhur mereka ternyata dahulu pernah membantai ratusan orang dengan sangat kejamnya. Dan arwah orang-orang yang sudah dibantai itu pun memberi kutukan kepada keluarga mereka, di mana kutukan itu akhirnya semakin kuat karena Noi yang malah menolak Dewa Bayan sebagai pelindung mereka. Dan ya, akhirnya Ming pun harus menerima karma dari leluhurnya itu. ก็เฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมบ่สิ้นสุดคนที่ปฏิเสธยาบายัน Setelah mengetahui kebenaran itu, Nim pun meminta Noi untuk tidak terlalu risau karena Ming akan selamat setelah mereka melakukan ritual dengan dibantu oleh Dewa Bayan. Namun Noi dengan lirih bertanya kepada Nim, kenapa dia bisa yakin itu kepada Dewa Bayan? Dan kalau memang Dewa Bayan itu benar ada, apakah Nim selaku wadah pernah melihat langsung sosok Dewa Bayan itu atau tidak? Dan dengan lirih juga Nim mengatakan bahwa memang dia tidak pernah sekalipun bertemu dengan Dewa Bayan. Tapi meski demikian, mereka harus tetap percaya bahwa Dewa Bayan akan membantu mereka. Tidak membuang waktu terlalu lama, Santi dan Nim pun lekas melakukan persiapan untuk ritual mereka, di mana semua mantra-mantra yang ia punya Santi keluarkan dibantu dengan semua muridnya. Bahkan Santi dan Nim juga melakukan penyatuan jiwa agar ritual mereka bisa berjalan dengan lancar. กูก็ต้องเตรียมน้ำมนต์กูต้องเตรียมเทียนเตรียมธูปกูกับมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันก็ถือเป็นงาน Sementara Nim dan Santi melakukan persiapan, Ming yang saat itu dikurung di rumah pun semakin hari semakin menjadi-jadi, di mana tim dokumenter yang meletakkan kamera tersembunyi pun mendapati Ming yang sudah sangat tidak terkendali. Setiap malam ia melakukan hal-hal yang sangat di luar nalar, bahkan anjing peliharaannya pun harus ikut jadi korban. Tidak sampai di situ, setiap malam Ming juga mengendap-endap ke dalam kamar Noi dan melakukan hal-hal yang aneh. Manit dan istrinya pun tak luput mendapatkan gangguan dari Ming. Bahkan saat mereka sedang tertidur lelap, anak Manit yang masih bayi pun hampir saja menjadi korban Ming. Satu hari kemudian sebelum ritual dilakukan, Noi pun berkunjung ke rumah Nim untuk membantu persiapannya. Namun alangkah terkejutnya Noi, saat masuk ke dalam rumah, ia mendapati begitu banyak ulat yang berserakan di rumah Nim. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata hari itu juga Noi mendapati Nim yang sudah tewas di dalam kamarnya.
Tidak ingin membuang waktu, walaupun tanpa Nim, Santi nyatanya tetap melakukan ritual pengusiran itu walaupun ia tahu dengan resiko yang akan dihadapinya. Santi dengan semua muridnya dan disaksikan tim dokumenter lantas menggelar ritual itu di gedung yang disinyalir di sanalah asal muasal semua roh yang ada di dalam tubuh Ming. กูจะทำพิธีอยู่ชั้น 5 Dengan mengurung Ming di rumahnya, Santi pun membawa Noi bersamanya sebagai media untuk memindahkan atau mentransfer semua roh yang ada di dalam tubuh Ming masuk ke dalam tubuh Noi melalui semua media dan mantra-mantra yang sudah ia siapkan. Dan begitu persiapan sudah selesai, ritual pun dimulai. Setelah Santi berhasil mengirim roh-roh itu kepada Noi, Ming yang ada di rumah pun sepertinya sudah sadarkan diri sepenuhnya karena dia yang sudah mengingat siapa dirinya dan terus memanggil-manggil istri pamannya Manit yang ada di luar pintu. Ming! อาจารย์บอกพิธียังไม่จบอย่าเพิ่งเปิดประตูนะครับ Namun saat Santi sedang melakukan proses ritual terakhir, tiba-tiba suara Ming dari dalam kamar pun senyap. Dan tiba-tiba suara anak Manit entah kenapa bisa ada di dalam kamar bersama Ming. Istri Manit yang sangat khawatir mendengar anaknya ada di dalam kamar bersama Ming pun berusaha membuka pintu kamar itu. Padahal setelah tim dokumenter memeriksanya, anak Manit jelas-jelas masih ada di dalam keranjang tidurnya. Dan karena ia masih meyakini kalau anaknya ada di dalam kamar bersama Ming, ia pun lantas menerobos pintu itu dan masuk ke dalam kamar. Dan ya, ternyata semua itu hanyalah tipu daya Saiton. Dan setelah terbebasnya Ming dari dalam kamar, Santi yang masih melakukan ritual terakhir pun juga harus terkena imbasnya. Di mana Santi yang saat itu hendak menghancurkan para roh yang sudah dia tangkap di dalam guci pun harus ikut tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. อาจารย์ได้หรือยังครับ อาจารย์ Dan setelah Santi tewas, ritual yang mulanya untuk menyelamatkan Ming pun menjadi senjata makan tuan untuk mereka. Di mana semua murid-murid Santi satu persatu mulai kerasukan para penunggu roh yang ada di sana. Dan bahkan kameramen yang meliput kejadian itu pun tak luput dari serangan mereka. ผมว่าเพนเถอะ Namun di saat-saat yang sangat menegangkan itu, tiba-tiba Noi mengalami kejadian yang sangat tidak diduga-duga, di mana Dewa Bayan yang selama ini dia tolak ternyata merasuki tubuh Noi. Dan bukan hanya itu, Noi bahkan bisa melihat sosok Dewa Bayan itu dengan jelas, tidak seperti Nim yang hanya bisa merasakan kehadirannya. อย่ามาอยู่กับกูแล้วไม่เคยกูแล้วเขาเรียนพิธีต่อ Namun setelah kehadiran Dewa Bayan bukannya keadaan semakin membaik, ternyata keadaan malah semakin kacau balau, di mana semua murid-murid Santi yang tersisa harus mengalami kerasukan massal dan bahkan membuat satu kameramen lagi ikut jadi korban.
Dan setelah hanya tersisa Noi dan satu kameramen lagi, Ming yang sudah dikendalikan secara penuh oleh para roh itu pun datang ke gedung dan berhadapan langsung dengan Dewa Bayan yang ada di dalam tubuh Noi. Dengan keyakinan penuh kepada Dewa Bayan, Noi pun mulai merapal mantra untuk mengalahkan semua roh yang ada di dalam tubuh Ming. Namun di saat Noi sedang merapalkan mantra itu, Ming yang memanggil namanya pun membuat keyakinannya kepada Dewa Bayan malah memudar. Di mana akhirnya roh yang ada di dalam tubuh Ming pun bisa mengalahkan Dewa Bayan. Dan satu kameramen yang tersisa pun harus ikut meregang nyawa di tangan Ming. Dan untuk mengetahui kenapa hal mengerikan itu bisa terjadi, yang bahkan Dewa Bayan sekalipun tak bisa mengalahkan roh-roh itu, kita akan melihat sekilas rekaman Nim sebelum ia tewas. Dimana ternyata semua hal mengerikan itu bisa terjadi karena Nim yang sebenarnya tidak begitu percaya dengan Dewa Bayan dan meragukan kalau Dewa Bayan selama ini ada di dalam dirinya. Dan sepertinya sebab itulah kekuatan Dewa Bayan tidak bisa digunakan secara maksimal dan mengakibatkan roh-roh yang ada di dalam tubuh Ming tidak bisa dikalahkan. วันที่จะทำพิธีมันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมั่งเอาเข้าจริงๆป้าไม่เคยรู้ด้วยซ้ำ ยังไงนะครับป้า ว่าย่ามาเข้าป้าจริงๆหรือเปล่าป้าไม่รู้อะไรแล้ว Tamat. Dari semua film-film horor yang saya tonton, film The Medium ini adalah salah satu film horor yang menurut saya sangat menegangkan dan sangat realistis. Karena di mana lagi kita bisa ngelihat kameramen ikut jadi korban kalau bukan di film ini. Namun terlepas dari semua itu, ada satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu jangan pernah sekali-sekali percaya dengan yang namanya dukun apapun bentuknya dan alasannya. Karena yang namanya percaya dengan syaiton pasti akan mendatangkan bala atau imbas yang sangat mengerikan untuk pelaku itu sendiri. Dan lagi kita akan jatuh musyrik dan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhkan dari segala bentuk kemusyrikan sekecil apapun bentuknya. Amin. Dan itu dia rangkuman film kita kali ini. Semoga kalian puas dan terhibur. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen, like, dan subscribe untuk menambah semangat saya agar bisa terus menyajikan rangkuman-rangkuman film menarik lainnya untuk kalian. Dan segenap kru Campur Film undur diri. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Dan ciao.